Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarina Rahmi dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Gerakan Sosial dan Lahirnya Reformasi sebagai salah satu bentuk peristiwa sejarah politik Indonesia. Poin yang pertama yaitu agenda reformasi. Reformasi adalah sebuah gerakan yang menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya perubahan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi yang lebih baik, maka prinsip dari demokratis sudah dapat dilaksanakan. Lahirnya gerakan reformasi ditandai dengan adanya krisis-krisis yang terjadi di Indonesia, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, dan sehingga masyarakat menginginkan adanya perubahan menuju terwujudnya negara yang adil dan makmur. Ketidakmampuan pemerintah saat menjalankan pemerintahan yang demokratis, menegakkan hukum yang adil, serta naiknya harga-harga kebutuhan pokok membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto berkurang. Berikut ini adalah agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa, mencakup beberapa tuntutan, yaitu yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Pada masa reformasi, marak terjadinya praktik KKN, khususnya nepotisme dalam pemerintahan, sehingga membuat agenda ini harus dijalankan. Masalah korupsi di dalam negara yang timbul pada masa pemerintahan Soeharto tidak terhitung dan tidak tahu dikemanakan, sehingga tuntutan tersebut dilaksanakan. Poin selanjutnya yaitu laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945, tidak ada batasan untuk seorang presiden mencalonkan diri untuk memimpin negara Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, membuat Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pada periode pertama, pembangunan masih berjalan dengan baik dan lancar. Namun setelah periode berikutnya, mulai terjadi penyelewengan-penyelewengan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Poin yang selanjutnya yaitu penghapusan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan karena adanya tuntutan masyarakat agar dipisahkannya dari Tentara Nasional Indonesia. Pemisahan ini berdasarkan karena ABRI mengurusi atau mengendalikan bisnis masyarakat. Selain itu, ABRI juga menindas masyarakat dengan dasar penegakan Undang-Undang Dasar. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya, tegakkan supremasi hukum. Karena pada pemerintahan Soeharto, hukum sangat tumpang tindih terhadap masyarakat kalangan bawah, yaitu hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah, yang membuat masyarakat kelas bawah merasa kehidupannya itu menderita. Selanjutnya yaitu pemberantasan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi politik pasca reformasi. Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politiknya. Salah satu aspek yang penting dalam bidang politik yang menjadi sasaran utama perubahan adalah kekuasaan pemerintahan Soeharto yang dijalankan secara sentralistik. Memang kekuasaan yang sentralistik ini tidak senantiasa buruk. Dalam gagasan Plato, di Philosopher King setidaknya menunjukkan bahwa kekuasaan yang sentralistik ini jika dijalankan oleh penguasa yang bijaksana, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif bagi masyarakatnya, rakyat, ataupun negara. Namun yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Pemerintahan otoriter selama 32 tahun telah menutup akses demokrasi bagi rakyatnya, sehingga jatuhnya pemerintahan Soeharto disambut gembira oleh masyarakat di Indonesia. Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto ini, pengaktifan hak-hak rakyat pun sudah mulai terlihat dari adanya partisipasi politik yang cukup tinggi dari masyarakatnya. Jumlah partai politik peserta pemilu 1999 pun mengalami lonjakan. Nah, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, yang mana pemimpin akan dipilih secara langsung oleh rakyatnya secara bebas.
Saat ini, perpolitikan di Indonesia yang kerap menjadi perbincangan adalah pilkada yang dilakukan secara serentak yang menjadi ajang pesta demokrasi bagi rakyatnya untuk menentukan pilihan politiknya. Nah, selama masa Orde Baru dan Orde Lama cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang cukup dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil. Malah sebaliknya, membuat permasalahan cukup besar dan tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Nah, itulah materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh saudara Safrinaldo. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan mengenai strategi politik pasca reformasi. Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah-langkah kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan menutup pintu keluar masuknya perdagangan Indonesia, sehingga masuknya barang-barang impor terlambat di Indonesia karena Belanda pada saat itu memblokade. Hal tersebut diperparah perdagangan efek Indonesia, sehingga tingkat inflasi pada saat itu mencapai lebih dari 300%. Tidak adanya hubungan Indonesia dengan negara lain membuat Indonesia harus berjalan di tempat dikarenakan inflasi yang sangat besar tersebut dan ditutupnya pintu perdagangan oleh Belanda. Namun, penderitaan ini membuat Indonesia kembali bangkit dengan berupaya menembus blokade yang dilamasi dengan India dan memiliki nasib yang sama. Jadi, blokade tersebut berhasil ditembus oleh Indonesia dengan bantuan pihak dari India. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda, termasuk Soeharto pada masa Orde Baru tersebut. Kemudian, pada masa pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto, tingkat inflasi berada di titik tertinggi, yaitu sebesar 650%, dan berusaha keras menurunkan inflasi tersebut dengan target mencapai 15%. Berbagai cara dilakukan, yaitu yang pertama, menertibkan anggaran dan sektor perbankan, pengembalian ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara barat untuk menarik modal. Belakangan ini, pemimpin daerah maupun negara berpolitik sehat dengan mengutamakan pembangunan perekonomian seperti yang digagas oleh presiden kita pada saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo, yang menjalin hubungan baik dengan banyak negara. Gunanya yaitu untuk meningkatkan ekspor di dunia global. Diplomasi Indonesia yaitu antara bilateral, regional maupun multilateral. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI lainnya akan menjadi garda terdepan untuk membangun perekonomian yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat ini. Sampai di sini penyampaian dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Putri, NIM 19046162. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang masalah-masalah politik yang muncul setelah reformasi atau pasca reformasi. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas masalah tentang money politik atau politik uang. Banyak kita temui, bahkan kita lihat semakin maraknya politik uang memperjelas adanya hubungan mutualisme antara partai politik, pasangan calon, tim sukses, bahkan masyarakat itu sendiri, yang ini mengakibatkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam politik Indonesia, sehingga dapat mendorong
terjadinya KKN dalam politik Indonesia, yaitu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang kedua yaitu menurunnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini meliputi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan baik. Namun, keduanya rentan pula terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut. Lalu yang ketiga yaitu politisasi birokrasi atau ketidaknetralan dalam birokrasi. Nah, politisasi birokrasi ini dalam pemilu menyebabkan kurangnya demokratisnya penyelenggara pemilu, bahkan dapat mencederai hasil dari pemilu itu sendiri. Nah, yang keempat adanya menurunnya partisipasi masyarakat dalam politik. Banyak kita temui, bahkan kita rasakan sekarang, banyak masyarakat yang merasa dibohongi oleh pemerintah atau pasangan calon yang akan mengikuti pemilu, sehingga itu membuat menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang selanjutnya gitu. Kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman atau merasa dibohongi oleh pemerintah karena janji-janji yang dilaksanakan dalam masa kampanye. Namun pada hasilnya setelah mereka menjabat, banyak di antara para pihak-pihak yang telah berjanji tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dikatakannya. Hal itu membuat masyarakat tidak lagi percaya pada politik yang ada di Indonesia, sehingga itu dapat menurunnya partisipasi mereka dalam politik selanjutnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.